Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nunung Purnamasari Arif, NIM 2021A1H210 kelas 3F jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya kemarin di salah satu sekolah SDN yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Jadi narasumber yang saya wawancarai adalah wali kelas 4. Saya wawancarai terkait dengan kurikulum merdeka khususnya di mata pelajaran IPS. Nah, ada sejumlah pertanyaan yang saya lontarkan ke narasumber. Yang pertama itu adalah, apakah di sekolah tersebut sudah menerapkan kurikulum merdeka? Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh sarana mengajar? Terus yang ketiga adalah, apa yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Dan yang keempat adalah, seperti apa penyampaian materi menggunakan kurikulum merdeka. Mungkin langsung saja. Di sekolah tersebut sudah menerapkan kurikulum merdeka atau sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka sejak awal tahun semester ini. Jadi baru 1 semester kurikulum merdeka diterapkan di sekolah tersebut secara mandiri. Narasumber juga berkata bahwa ada beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Utara sudah menerapkan kurikulum merdeka, tetapi narasumber tidak tahu pasti. Jadi, implementasi kurikulum merdeka di sekolah tersebut untuk tahun pertama, kelas 3 dan 4, dan untuk tahun kedua atau tahun besok, itu untuk kelas 2 dan kelas 5, dan tahun ketiga untuk kelas 1 dan kelas 6. Jadi, sebelum diterapkan kurikulum merdeka, guru itu mendapatkan pelatihan khusus terlebih dahulu dengan jumlah pelatihan selama 1 minggu dengan kurun waktu 64 jam agar guru-guru tersebut mendapatkan sertifikat mengenai kurikulum merdeka. Jadi ada beberapa kendala sebagai sarana yang mengajar saat menghadapi selama menggunakan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah, kendala-kendalanya itu adalah di awal penerapan, karena penerapan kurikulum merdeka karena mereka jalur mandiri. Dari kebutuhan buku dan media sekolah sendiri itulah yang berusaha mencarinya tanpa ada bantuan dari pemerintah secara tertulis. Tidak sama halnya dengan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, mereka sudah mendapatkan bantuan sekitar dari pemerintah pusat. Mengenai buku dan media yang menjadi kendala awal penerapan kurikulum merdeka jalur mandiri, mereka menggunakan buku elektronik yang bisa di-download di portal Merdeka Belajar. Jadi kesimpulannya bahwa dari pertama penerapan kurikulum merdeka tersebut, dari segi penyiapan buku, media, sekolah tersebutlah yang menyediakannya tanpa ada bantuan dari pemerintah. Langsung saja pertanyaan ketiga adalah, apa yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Nah, jadi perbedaan yang paling mendasar adalah pada pembagian mata pelajaran. Pada kurikulum 13 masih menggunakan tema. Pada tema 1-8 untuk kelas rendah dan tema 1-9 untuk kelas tinggi. Di kurikulum merdeka sudah tidak membicarakan mengenai tema, tetapi sudah kembali ke mata pelajaran. Nah, sebelum adanya kurikulum K13 tentu saja ada kurikulum KTSP. Kurikulum merdeka dan kurikulum KTSP sama-sama menggunakan mata pelajaran, tetapi bedanya kurikulum merdeka ada yang namanya mata pelajaran IPAS. Itu adalah gabungan dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Jadi untuk penyampaian materi IPAS-nya, yaitu
Di semester 1 mereka memfokuskan ke mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan untuk semester 2-nya baru mereka memfokuskan ke mata pelajaran IPS-nya. Jadi di sekolah tersebut untuk materi pembelajaran IPS-nya itu dipelajari saat semester 2, dan untuk semester 1 mereka memfokuskan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum merdeka yang diterapkan di salah satu sekolah atau SDN yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.